Mari kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan lawatan Tuhan yang semakin kita merasakan kebaikan dalam Tuhan. Kita mau masuk dalam rencana Tuhan. Kita mau menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah segala harapan kita serahkan dalam Tuhan. Kita mau teguh bersama Tuhan. Oh haleluya.
dalam-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Yesus. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kami mau Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah kami Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami mau senantiasa mengiring Tuhan seumur hidup kami. Biarlah Engkau sendiri yang membentuk kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi hamba-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Kau jamah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Kau pakai waktu, Kau pakai pikiran kami, Kau pakai hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
menyerahkan semua haknya hanya kepada sultan. Dan mereka yang mereka tahu adalah kewajiban, tidak ada hak. Kalau sudah diperkenalkan dengan definisi yang semacam ini, kayaknya saya harus mikir lagi mungkin ya. Adanya hanya kewajiban, tidak ada hak. Nah, tetapi pagi hari ini mari kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempercayakan kehidupan kita sebagai hamba yang berkenan. Bersedia Bapak Ibu? Amin ya. Amin. Kita akan membaca dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, tetapi tidak semuanya kita akan baca ya. Dari judul perikopnya ini. Nah, kita akan baca beberapa saja yang akan kita ambil ya. Nah, Bapak Ibu, hamba yang berkenan kepada Tuhan adalah hamba yang tahu diri. Matius 25 ayat 14 sampai 15 saya bacakan ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Dalam terjemahan ayat Alkitab yang terbuka itu, menurut kesanggupannya ditulis masing-masing sesuai kemampuannya. Bapak Ibu yang usia-usianya jelita, jelang 50 tahun atau lolita, lolos 50 tahun, pasti zaman dulu ketika masih TV swastanya mungkin RCTI, SCTV saja begitu, ada hari Jumat di mana menayangkan Galarama, itu dari Surabaya, TVRI Surabaya. Ya. Pernah tahu Bapak Ibu acara itu? Saya nggak akan tanya anak-anak muda karena nggak tahu pasti. Selalu ada tayangan-tayangan musik dan kemudian diiringi dengan lawak. Dan lawak yang terkenal adalah Sri Mulat. Nah, saya ingat betul kalau sudah soundtracknya, lagunya, tayangannya lawak Sri Mulat mulai tayang itu mesti ada deng-deng-deng-dengnya itu ada. Lalu kemudian mulai adegan yang pertama yang sering kali muncul adalah meja kursi tamu, lalu ada baturnya, kemudian ada serbet di punggungnya ini, ya di bahunya ya, lalu mbek ngomel-ngomel, bapakku ini anu gitu ya. Tapi begitu sang majikan muncul, biasanya jadi kalau yang saya tahu itu majikan itu biasanya Asmuni yang keren-keren gitu ya, atau kalau ibu-ibu itu biasanya Jujuk Sri Mulat itu lalu duduk gitu ya. Maka batur entah Bambang Gentolet, entah Gepeng, entah siapa itu ya, duduknya di mana Bapak Ibu? Di bawah. Hafal loh yang ibu-ibu ya, Bapak Ibu ya, yang tua-tua ini, yang jangan ngomong tua, yang senior-senior pasti tahu. Kenapa? Batur itu, yang luar Jawa ini Mas Istus nggak tahu, batur itu ART ya. Sekarang keren namanya asisten rumah tangga, batur itu ya, pembantu. Selalu duduk di bawah. Kenapa mereka harus duduk di bawah? Walaupun mungkin mereka tidak tahu diri, kadang ngomel-ngomel gitu ya. Tetapi selalu memposisikan, dipaksa bahwa batur itu duduk di bawah. Itu posisi hamba, itu posisi batur, itu posisinya ya budak itu tadi. Makanya zaman sekarang istilah itu lebih dihaluskan. Ya, menjadi asisten rumah tangga, tidak bersifat seperti budak gitu ya. Mereka punya hak istirahat, ART itu kan punya hak untuk istirahat, tetapi mereka juga punya kewajiban. Tapi haknya mereka apa? Tiap bulan mereka terima gaji. Budak tidak seperti itu. Dan itulah yang harus diketahui seorang hamba, tahu diri gitu ya. Bapak Ibu, tahu diri ini berbicara tentang yang pertama di ayat 14 ya. Tuhan ini memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sejatinya hamba yang tahu diri bahwa apa yang dipunyai bukan miliknya, tetapi milik sang Tuhan. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Kalau kita ini seorang hamba di hadapan Tuhan, maka tahu dirilah bahwa
Apa yang saudara punya? Amin, katanya gitulah ya. Apa yang saya punya, pekerjaan apa yang saya miliki, jabatan apa yang saya miliki, finansial yang saya miliki, materi yang saya miliki, keluarga yang saya miliki, semuanya adalah milik dari Sang Tuan. Amin. Jadi jangan pernah sombong. Tahu dirilah bahwa itu semuanya dipercayakan kepada kita, dititipkan kepada kita. Jadi kalau di antara kita itu masih ada yang merasa bahwa saya ini punya jabatan yang tinggi karena memang saya hebat, saya punya kekayaan yang luar biasa karena memang saya rajin bekerja. Bertobat pagi hari ini. Apa yang kita punya, pelayanan yang dipercayakan kepada saya dan saudara, itu pun hanya kepercayaan Tuhan kepada kita. Jangan kemudian ada di antara kita yang menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa kalau bukan saya yang khotbah, kayaknya jemaat gak terpuaskan. Kalau bukan saya yang WL, kayaknya lagunya gak nyampe, gak enak gak gitu. Jangan ada di antara kita yang kemudian meninggikan diri. Tahu dirilah bahwa kita ini seorang hamba di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua dari pengertian tahu diri ini adalah ayat yang ke-15 ya, yang saya bold merah. Sang Tuan itu masing-masing memberikan kepada hamba-hambanya menurut kesanggupannya atau menurut kemampuannya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau di dalam kehidupan kita ini kita tidak boleh membandingkan dengan orang lain. Enak ya si A itu dia punya segalanya, punya ini. Ya mungkin saya percaya Tuhan percayakan itu gitu ya. Lah saya cuma dipercaya 1, ya syukuri aja gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan atau tuannya itu tahu masing-masing kemampuannya. Tuhan tahu kemampuan kita. Tetapi berita baiknya harusnya Tuhan itu loh tahu kemampuan saya, tapi Tuhan tetap percaya kepada saya. Amin. Punya pikiran seperti itu, jangan kemudian malah sebaliknya. Orang itu dikasih 5, kenapa saya dikasih 1? Sehingga muncul rasa iri hati bagi yang dapat 1. Yang dapat 5, jangan sombong seperti tadi yang pertama. Jangan merasa Tuhan itu percaya pada saya, makanya saya ini dipakai dengan luar biasa. Saya ini tidak hanya di levelnya GKB Philadelphia loh. Kalau saya dipakai itu sudah di secara nasional loh. Jangan punya pikiran yang sombong. Yang diberi 5 tidak boleh sombong. Yang diberi 1 tidak boleh iri hati. Amin. Sulit bulani. Wong namanya mata ini kan masih melihat. Betul, mata kita masih melihat. Makanya mari kita minta tolong kepada Roh Kudus supaya mata kita ini, hati kita ini, pikiran kita ini dikuasai oleh Roh Kudus sehingga tidak sempat untuk sombong, tidak sempat untuk iri hati. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau misalkan saya kemudian ngomong kepada Pak Pritono, Pak, dikau itulah gembala sidang, pokoknya semua pelayanan saya mau tampil. Apa jadinya Bapak Ibu kalau saya main tamborin? Gubrak, ambruk semua nanti ya. Apa jadinya kalau misalkan saya di Mulmed sana, buyar tampilan yang indah-indah ini, gitu ya. Waktunya ganti pujiannya baris kedua, sing di, gitu. Kan malah ngerepot no. Jadi tahu dirilah di mana kapasitas kita itu diperlukan. Tahu dirilah di mana kita ini dibutuhkan. Bagi ibu-ibu yang punya talenta masak dan balik-balik dipercaya oleh Pak Pritono, mengucap syukurlah. Berarti masakannya ibu-ibu enak gitu ya. Amin gitu ya. Menurut kesanggupannya masing-masing. Menurut kemampuannya masing-masing. Dengan demikian tidak sempat kita akan sombong, tidak sempat kita akan iri. Karena apa? Kita tahu
diri. Bahwa saya dipakai itu, saya dipercaya karena saya ini adalah hamba. Makanya saya kadang-kadang melihat ketika ada orang-orang yang dalam tanda kutip hamba Tuhan tetapi tidak tahu diri, kemudian merasa bahwa ini adalah hak saya, ini adalah hak saya, itu adalah satu hal yang sangat-sangat ironis. Ya. Yang kedua, mengapa kita disebut hamba Tuhan atau hamba yang berkenan itu bagaimana sih gitu ya? Hamba yang berkenan itu adalah hamba yang maksimalkan potensi. Sebelum itu ada slide-nya Pak Amel. Jangan Tom Cruise ya. Gak ada, gak muncul. Kok bisa hilang? Ya. Oh baiklah. Hamba yang berkenan itu yang maksimalkan potensinya. Saya bacakan aja ya. Matius, nah itu kok muncul? Oh itu yang ketiga atau yang kedua? Oh sorry kalau gitu. Maksimalkan potensi. Matius 25 ayat 16 sampai 17 sampai dan 20 sampai 21. Saya bacakan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Lanjut ayat 20 ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Bapak Ibu, sebenarnya ketika saya menyiapkan ini jauh dari rangkaian ketika saya harus menyampaikan firman Tuhan di gathering atau fellowshipnya guru-guru sekolah minggu sebenarnya. Lalu saya kembangkan lagi begitu ya. Jadi walaupun seminggu kemarin dari Selasa sampai Jumat saya ngelembur, setiap hari tidur di atas 10:30 saya sudah siap gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir, itu saya sampaikan kepada guru-guru sekolah minggu. Andai sang tuan itu mempercayakan saya 5 talenta. Lalu saya berpikir, saya yang mengembangkan nih, tapi nggak jadi 5 talenta. Saya mengembangkan talenta yang Tuhan berikan itu, tapi hanya berkembangnya 3. Kira-kira apakah ayat 21 itu dikatakan sang tuan kepada saya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Saya sudah kembangkan, tapi cuma 3. Dalam perenungan saya, ternyata Tuhan tidak melihat hasil nominalnya, kemampuannya itu berkembangnya sampai berapa. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hatinya. Boleh diundurkan slide yang kedua itu tadi, baru itu. Sebenarnya saya mau tayangkan filmnya, tapi nanti lama-lama nggak dengar khotbahnya, lihat filmnya semua. The Final Reckoning, Mission Impossible seri yang terakhir. Anak-anak muda tahu, Bapak Ibu sebagian besar tahu. Tom Cruise kan ini ya. Ya, yang kerennya masih kalah dengan Pak Britono. Bagi saya gitu. Amin. Gue Pak Yaya Bohanter loh ya. Nah, setiap film Mission Impossible, setiap serialnya selalu ada adegan Tom Cruise lari. Lari sekencang-kencangnya. Dan yang saya kagum adalah ketika film ini dibuat, usianya Tom Cruise sudah 62 tahun. Dia dipaksa untuk lari untuk adegan yang berusaha menyelamatkan sahabatnya. Sahabatnya dalam adegan itu namanya adalah Luther. Van Riemes yang memainkan. Usahanya kalau yang sudah nonton itu pasti tahu bagaimana dia lari sekencang-kencangnya dan dia tidak pakai stuntman. Dia lari betul-betul usia 62. Makanya kalau Tom Cruise 62 lari sekencang-kencangnya, makanya saya tidak mau mengatakan saya sudah 57 loh. Saya sudah 58 loh. Gak mau Bapak Ibu.
Mari sama-sama dengan saya, kalau ngomong dengan orang lain jangan ngomong saya sudah 65 loh, saya sudah 70 loh, saya masih 70, saya masih 80. Amin. Beda ngomong masih dengan sudah, hasil akhirnya beda. Maka kita merasa masih muda kalau ngomong masih. Lah ya apa, saya sudah 80, ya sudah sesuai 80 begitu. Tom Cruise 62 masih lari, dan ketika adegan yang the final reckoning saya baca itu 27 km per jam, jadi sekencang-kencangnya. Walaupun dalam cerita ini ya Bapak Ibu ya, dia sudah lari sedemikian, dia tidak bisa menyelamatkan temannya. Temannya tetap kena bom dan meledak. Itu. Tapi saya balik lagi ke firman Tuhan. Apa sih yang ingin saya sampaikan? Bapak Ibu, dalam cerita final reckoning ini Tom Cruise lari sekencang-kencangnya walaupun hasil akhirnya gagal. Maksudnya tidak bisa menyelamatkan saudaranya atau sahabatnya. Yang saya ingin maksudkan ini adalah ilustrasi bagaimana saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang memaksimalkan potensi. Upayakan yang semaksimal mungkin, yang terbaik. Jadi balik lagi kepada pertanyaan saya tadi. Ketika saya diberi 5 dan itu sudah berkembang 3, apakah Tuhan akan tetap mengatakan engkau hambaku yang baik dan setia? Jawabannya, kalau saudara sudah memaksimalkan potensi saudara, saudara sudah mengembangkan segala daya, pelayanan dengan sungguh-sungguh, melakukan pekerjaan saudara dengan maksimal, seperti Kolose 3 ayat 23, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka saya yakin dan percaya Sang Tuhan kita akan mengatakan engkau hambaku yang baik dan setia. Tetap dihargai Bapak Ibu. Tetapi dengan keadaan yang sama, saya punya 5 talenta dan saya sudah kembangkan 3 jadi 8. Bisa jadi Tuhan tetap akan mengatakan engkau hambaku yang malas dan jahat. Kalau sikap hati kita, pokoknya aku lak wis pelayanan, pokoknya aku jadi guru, aku wis gak tahu preyan, pokoknya Senin sudah pokoknya tak kerjakan, asal aku sudah kerjakan beres lah, gitu ya. Asal begini, asal begitu, asal saya sudah ibadah cukup, kan aku orang Kristen, ya wis waktu ini minggu ya ibadah ya ibadah. Ketika sikap hati kita seperti itu, bukan mustahil ketika Tuhan, Sang Tuhan kita mengatakan engkau hambaku yang malas dan jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sih yang ingin saya sampaikan di dalam ke bagian yang kedua ini? Sekali lagi, maksimalkan potensi Bapak Ibu Saudara semua. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah tetap kita akan dihargai sebagai hamba yang berkenan. Amin. Jadi yang dimintai tolong Pak Tono untuk masak, masaklah dengan hati, dengan sukacita gitu ya. Ini untuk Pak Tono hari ya, tak gawe nasi enggak pedes. Biasanya Bu Yuli itu gitu, dikhusus-khususkan begitu ya. Nah, Tuhan berkenan. Jangan kemudian wayaku pelayanan ya. Ini nyanyi lagu iki ae wis, pokoke nyanyi lagu iki ae. Nadanya ini aja. Pokoke asalkan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Itu tidak membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir dari fase sebelum itu, Mbak, kok jadi kulawik semua ya. Yang ketiga, benar mengidentifikasi. Matius 25 ayat 24 sampai 27 saya bacakan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat
di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kemuliaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sih yang saya maksudkan dengan benar mengidentifikasi? Mengidentifikasi itu misalkan ya, menyebutkan ciri-cirinya, tahu karakteristik tuannya. Nah, dengan kata benar di depan berarti saya, saudara, sebagai hamba kenal betul siapa yang kita layani. Kenal benar sang Tuan kita. Tidak seperti hamba yang diberi 1 talenta itu, yang salah dalam mengenali tuannya. Walaupun di ayat 24 dia mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Sekarang saya balik, andai, ini saya memikirkannya ya, berandai gitu. Ketika Tuhan ini, kembali ke ayat 14 tadi misalkan ya, kalau Tuhan ini mau berangkat ke luar negeri, hamba-hambanya dipanggil, dia tahu bahwa yang ini, satu ini kemampuannya itu kecil, kesanggupannya kecil. Lalu tuh sang tuan ini bilang ini, kamu tak kasih 5, kamu tak kasih 2, kamu enggak. Barulah sang hamba ini bisa bicara, engkau tuan yang kejam. Tapi mari berpikir bersama-sama, tapi enggak loh. Tuhan ini ngomong, kamu tak kasih 5, kamu tak kasih 2, kamu tak kasih 1. Kenapa? Kembali kepada ayat yang sebelumnya. Tuannya tahu kemampuannya, tapi Tuhan tetap mempercayakan toh? Benar Bapak Ibu? Tuhan tetap mempercayakan harta miliknya itu kepada hamba yang diberi 1 talenta. Tapi kok bisa-bisanya ya? Sang hamba yang dikasih 1 talenta mengatakan, aku tahu Tuhan itu yang manusia yang kejam. Bisa jadi di ayat 26 tuannya akan ngomong, oh, kamu tahu kalau aku hamba yang kejam. Kalau saya ini hamba yang kejam, kamu gak tak kasih talenta. Wong saya tahu kemampuanmu. Kalau saya ini hamba yang tuan yang kejam, kamu gak tak percaya untuk mengelola harta saya. Benar enggak Bapak Ibu kalau logikanya seperti itu? Jadi Bapak Ibu, kenali dengan benar Tuhan yang kita layani. Siapa? Tuhan Yesus, sang Tuhan kita. Jadi kalau di antara kita yang duduk di tempat ini, kenalnya Tuhan itu hanya ya tahu juru selamat kita secara kognitif itu Tuhan Yesus, tahu mati di kayu salib menebus dosa, tetapi tidak mengenal dengan benar, tidak pernah berinteraksi, tidak pernah mengalami interaksi yang intens dengan sang Tuhan, akan muncul kesalahpahaman seperti hamba yang diberi 1 talenta. Mungkin akan muncul di dalam hati kita, Tuhan itu tidak adil. Yang dikasih suara bagus kok cuma Mbak Dela, kok Ilani enggak. Kenapa yang diberi kemampuan hebat itu Reva untuk memunculkan mulmet ini, kenapa saya enggak? Tuhan itu tidak adil. Kenapa orang lain bisa naik motor dan Ilani tidak sama sekali naik, bisa sih, mengemudikan yang nggak bisa gitu ya. Nah, kalau saya tidak tahu diri seperti yang tadi, saya tidak mengenal Tuhan saya dengan benar, muncul sungut-sungut itu, ngomel itu. Tadi malam acara di sekolah kami adalah HUT sekolah dan puncaknya yang bagian SMA kemarin ya ada basar. Kemudian ada beberapa mbak-mbak yang OB itu juga dilibatkan
untuk membantu Basar. Dan ada satu mbak yang saya lihat itu wajahnya itu mesengut aja. Lalu saya dengar dia ngomel aja karena begini, begitu. Lalu saya ngomong kepada atasan saya, next, jangan pakai mbak itu untuk urusan di SMA. Saya bilang gitu. Itu jadi catatan buat saya, begitu ya. Nah, tapi puji Tuhan, Ibu Debbie ya tetap semangat. Dia bisa foto juga dengan artisnya ya. Saya nggak sempat, gitu ya. Lalu yang dikasiri juga ganteng ya, gitu, sehingga ada banyak yang bisik-bisik ke Mbak Debbie bilang, aku minta no igene, yang punya kafe itu. Nah, Bapak Ibu balik kepada firman Tuhan. Benar mengidentifikasi itu artinya kenal betul kepada siapa yang kita layani. Dan Tuhan tidak pernah keliru kok. Tuhan tidak pernah salah kok. Maksudnya Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan si A ini 5, 2, 1. Nah, kalau Bapak Ibu merasa bahwa aku yang terima 1, tetaplah mengucap syukur karena engkau dan saya tetap dipercaya walaupun Tuhan tahu kemampuan kita itu mungkin kecil. Pada faktanya Tuhan tetap mempercayakan pada saya dan saudara. Jangan seperti yang hamba yang punya 1 talenta ini. Dia mengatakan aku tahu Tuhan manusia yang kejam. Lalu yang konyolnya lagi ada di ayat 24. Aku takut karena Tuhan itulah kejam. Aku takut. Kalau takut mestinya dia akan berpikir logis dengan mengatakan, aduh aku gak mengembangkan nanti beliau marah malahan. Ya wis aku tak mengembangkan. Harusnya lah gitu ah. Enggak, dia. Aku takut karena Tuhan itu kejam. Lah gitu talentanya tak simpen aja. Loh itu kan tindakan yang malah salah. Itu kan enggak seperti dengan omongannya kalau aku takut. Justru tindakannya menyimpan talenta itu menunjukkan dia tidak takut pada Sang Tuhan. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Kalau saya dan saudara itu takut akan Tuhan, maka kita akan berusaha untuk mengembangkan talenta kita untuk menyenangkan Dia. Tidak membuat beliau marah. Harusnya kan begitu. Jangan meniru hamba yang punya 1 talenta ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua ini hamba Tuhan. Katakan amin. Amin. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, Gio aja bisa kok mengaminkan ya Gio ya. Gitu. Kita ini hamba Tuhan. Tidak semuanya memang dipanggil untuk menjadi full time, untuk melayani Tuhan seperti Pak Britono. Tetapi apapun pekerjaan kita, pelayanan kita, apa yang bisa kita lakukan di gereja, di tempat komunitas kita bekerja, lakukanlah dengan kesadaran bahwa saya ini hamba Tuhan. Maka saya harus menunjukkan kepada dunia bahwa saya tahu diri. Saya hamba yang berkenan kepada Tuhan. Saya akan maksimalkan potensi saya. Saya tahu Tuhan yang saya layani. Mungkin ya, saya katakan mungkin atasan saya, Tuhan saya yang di dunia ini gak paham. Tetapi percayalah, Tuhan yang kita layani tahu bahwa kita sudah berupaya maksimal. Amin. Yang terakhir, bagian terakhir. Reward bagi yang dikenan. Matius 25 ayat 21b dan 23b itu sama ya. Saya bacakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Oleh Sang Tuan, batur tadi, hamba tadi yang tidak punya hak itu diajak masuk ke ruangan, ke rumah besar. Untuk apa? Ikut di dalam kebahagiaan tuannya. Bukankah hidup sang hamba itu diangkat, dimuliakan oleh Sang Tuan? Demikian juga saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Ketika kita berupaya menjadi hamba yang berkenan, percayalah, hidup saya dan saudara semua diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Amin.
Lalu yang kedua, Matius 25 ayat 29a. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Atau saya tafsirkan, diberkati hingga berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu pertama saya selalu ikut Pak Tono pelayanan di GKB Bundul. Nah, kalau di GKB Bundul itu ada kebiasaan ya, karena tidak terlalu banyak jamaatnya. Setelah selesai ibadah biasanya kita makan bareng ya, yang sederhana aja gitu, entah gorengan, entah bakmi, entah apa, entah nasi goreng gitu ya. Nah, lalu biasanya saya tuh melihat ada seorang ibu yang memang jemaat GKB Bundul, Ibu Tati namanya. Beliau kurus, usianya 70 ya. Saya tanya, Bu Tati kemana? Kok nggak kelihatan? Oh Bu Tati sedang ke Thailand. Saya belum pernah ke Thailand. Diajak bosnya. Saya kagum dengan ibu ini, usianya sudah kepala 7. Tapi kalau dia cerita, saya ini kerja di kayak toko bangunan gitulah. Jadi saya itu kalau bulan ya, gak telatenan saya ini. Ibu ini sih kuat ya. Oh saya kuat, wong saya sih ngambil barang dari rak yang atas itu ada tangganya kan. Saya ketimbangannya nyuruh saya naik sendiri, perempuan, kurus ya, usianya sudah 70 lebih. Saya ngambil sendiri barangnya sampai orangnya yang beli siapa ini. Daripada saya manggil, ambil no kesuwen bulan ini, sat-set gitu. Koren gitu ya. Dan ibu ini mendapatkan reward dari sang bos. Bos tua sebelum meninggal memberikan anugerah kepada ibu ini rumah dan kendaraan roda 4. Lalu sudah meninggal bos tuanya, digantikan oleh anaknya. Dan sang anak ini juga tahu diri bagaimana Ibu Tati ini ikut setia kepada orang tuanya. Kemudian rekreasi diajak ke Thailand. Itu bos dunia Bapak Ibu. Ya, tahu berterima kasih. Sehingga Ibu Tati ini dimuliakan, diberkati dengan limpah. Apalagi Tuhan yang kita layani. Amin. Pasti setiap kita, kalau kita menempatkan diri menjadi hamba yang berkenan bagi Dia, hidup saya dan saudara akan dimuliakan. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Hidup saya dan saudara diberkati hingga berkelimpahan. Berkelimpahan itu tidak harus kita punya rumah yang luar biasa, tidak harus punya kendaraan yang lebih dari 2 atau 3, enggak. Tetapi ketika kondisi kita tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa seperti Bu Tati yang satset, bukankah itu anugerah yang luar biasa? Amin. Kesehatan kita berkelimpahan. Hidup kita pun pasti diberkati dengan luar biasa. Kuncinya tetaplah dan berjuanglah untuk jadi hamba yang berkenan. Saya mengundang tim musik WL Singer. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang sekali lagi tidak mudah menjadi hamba. Kenapa? Karena kita harus menanggalkan hak kita. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Sang Tuhan kita, memberikan komitmen yang total seperti minggu yang lalu yang disampaikan untuk melayani Dia. Barulah kita layak dikatakan hamba yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri.